Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ateza Fitriana Ona, Prodi S1 Farmasi semester 1 dari Universitas Citra Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang titrasi alkalimetri. 1. Pengertian titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi. Prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi. Saya akan menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri yang meliputi alat, bahan, prosedur kerja, hasil, dan pembahasan. Berikut alat. 1. Labu ukur 250 ml, Erlenmeyer, buret, kertas putih, pipet volume, pipet gondok, corong, neraca analitik. Bahannya 0,1575 gram asam oksalat H2C2O4 2H2O, larutan baku sekunder natrium hidroksida NaOH 0,01 N, larutan sampel CH3COOH BM sama dengan 60,05, indikator fenolphthalein Aquades. Prosedur kerja. 1. Pembuatan larutan baku primer. Asam oksalat ditimbang seberat 0,1575 gram di atas neraca analitik. Dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Ditambahkan Aquades sampai tanda kalibrasi. Labu ditutup dan dikocok. Pembakuan NaOH dengan H2C2O4 2H2O. 25 ml larutan asam oksalat di pipet, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah 3 tetes indikator fenolphthalein, dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,01 N sampai larutan berwarna merah jambu. Volume pemakaian NaOH dicatat. Titrasi diulangi sekali lagi. Dihitung normalitasnya. Penentuan kadar CH3COOH. Di pipet 25 ml larutan CH3COOH dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 3 tetes indikator fenolphthalein. Dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,01 N sampai larutan berwarna merah jambu. Volume pemakaian NaOH dicatat. Kadar CH3COOH ditentukan dalam 0% dalam kurung B/V. Perhitungannya. Pembakuan NaOH dengan H2C2O4 2H2O. Be sama dengan bobot molekul bagi valensi. N sama dengan G berbanding V kali 1000 bagi 250 ml sama dengan 0,01 N. VNaOH N NaOH sama dengan V asam oksalat kali N asam oksalat. 31,6 ml dikali dengan N NaOH. Pada praktikum alkalimetri ini, sampel yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya adalah senyawa asam lemak, yaitu asam asetat. Sebelum menentukan konsentrasinya, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu pembuatan larutan baku primer dan pembakuan larutan baku sekunder oleh larutan baku primer.
Pada praktikum kali ini pula, larutan baku primer yang digunakan adalah asam oksalat 0,1575 gram yang kemudian dilarutkan di dalam labu ukur sampai batas kalibrasi 250 mm. Pembuatannya pun harus dilakukan secara teliti, mulai dari menimbang sampai melarutkan. Berbeda dengan pembuatan larutan baku sekunder yang pada umumnya dilakukan di dalam beker gelas karena ketidakakuratan pembuatan dapat diabaikan. Larutan NaOH yang akan diteteskan atau dititran dimasukkan ke dalam buret atau pipa panjang berskala melalui corong terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar pertumpahan larutan baku dapat lebih diminimalisir dan jumlah titran yang terpakai dapat diketahui dari tinggi sebelum dan sesudah titrasi. Larutan asam oksalat yang dititrasi dimasukkan ke dalam gelas kimia atau Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu dengan memakai pipet konduk. Untuk mengamati titik ekivalen, dipakai indikator yang warnanya di sekitar titik ekivalen. Dala titrasi yang diamati adalah titik akhir, bukan titik ekivalen. Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam stokiometri titrasi, titik ekivalen dari reaksi netralisasi adalah titik pada reaksi, di mana asam oksalat dan natrium hidroksida keduanya setara, yaitu di mana keduanya tidak ada yang berlebihan. Pembakuan pun telah selesai dilakukan. Langkah terakhir adalah menentukan kadar asam asetat yang menjadi sampelnya. Cara yang digunakan sama dengan cara pembakuan NaOH dengan asam oksalat. Untuk perhitungan kadar dari asam oksalat digunakan rumus persen dalam kurung B per V sampel sama dengan N kali BM kali 100 bagi 1000. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut, kadar asam asetat adalah 0,0693% per B per V.